Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-afadil, yang saya hormati, yang saya takzimi, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah An-Nur, wabil khusus kakak saya yang malam ini berhalangan tidak bisa hadir, yaitu Al-Ustadz Ali Zainal Abidin, dan juga kakak saya tapi selalu mengaku muda, yaitu Al-Ustadz Muhammad Jawad Hilmi. Beliau ini kakak saya, Pak, tapi senantiasa dimanapun dan kapanpun mengaku adik saya. Mungkin dari segi wajah memang lebih tua saya, tapi ketahuilah ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hambal ini, Pak, beliau merupakan salah satu murid daripada Al-Imam Syafi'i. Tapi usia antara murid dan guru tersebut selisihnya jauh. Imam Syafi'i jauh lebih tua dibandingkan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dikatakan oleh para ulama, wajahnya Imam Ahmad bin Hambal selaku murid Imam Syafi'i dan usianya jauh lebih muda, wajahnya nampak lebih tua dari Imam Syafi'i. Jadi saya tetap pede, Pak, walaupun saya adiknya Ustadz Jawad, dari segi wajah lebih tua dari Ustadz Jawad, karena ada salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau jauh usianya di bawah Imam Syafi'i, tapi nampak wajahnya lebih tua dari Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beberapa hari yang lalu, Pak, saya merasa gembira luar biasa. Kalau tidak salah malam Rabu atau malam Kamis ada acara di Kelenang Tengah. Ada salah satu kiai, yaitu Kiai Fathur Razi. Beliau ketika melihat saya dengan Ustadz Jawad, saya ini bukan hanya dikira sebagai adiknya Ustadz Jawad, Pak, tapi saya dikira putranya Ustadz Jawad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi dengan ucapan beliau menjadikan saya makin pede, Pak. Kenapa? Bukan hanya nampak seperti adiknya Ustadz Jawad, tapi wajah saya nampak seperti putranya Ustadz Jawad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga yang saya hormati, yang saya takzimi, kakak saya Al-Ustadz Abdullah Faqih, dan juga segenap para asatid yang telah mengajarkan ilmu kepada para santri Ponpes Putra Salafiyah An-Nur. Ada Al-Ustadz Mulyadi, ada Al-Ustadz Muhammad Sofiyullah, ada Al-Ustadz Ahmad Febri, ada Al-Ustadz Ahmad Sofi, dan juga ada Al-Ustadz Wahyudi LC. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru Pondok Pesantren Putra Salafiyah An-Nur, Allah panjangkan usia mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka, dan Allah berikan kesabaran kepada mereka untuk terus bisa mendidik santri-santri Ponpes Putra Salafiyah An-Nur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para wali santri dan juga para hadirin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah pada malam ini. Kita bisa menghadiri acara Haflatul Imtihan yang ketiga Pondok Pesantren Putra Salafiyah An-Nur. Kita bisa hadir ada di tempat ini, kita bisa bermuajah ada di tempat ini. Saya sekali lagi berterima kasih atas kehadiran jenengan semuanya pada malam ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak yang kita saksikan pada malam ini, dari awal yaitu pembacaan maulid, kemudian juga penampilan-penampilan dari santri, baik dari santri TPQ An-Nur dan juga dari santri-santri An-Nur. Dan alhamdulillah pada tahun ini Pak, An-Nur mendirikan TPQ putra sekaligus putri. Dan alhamdulillah sekarang tercatat sudah ada 25 santri TPQ An-Nur, dan tadi sudah kita saksikan penampilan-penampilan dari mereka. Kita doakan mudah-mudahan kedepannya TPQ Pondok Pesantren Salafiyah An-Nur makin maju dan mereka semuanya bisa menjadi generasi-generasi penerus, orang-orang yang bisa fasih dalam bacaan Al-Qur'annya, dan kelak Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan dan memanggil santri-santri Ponpes Putra Salafiyah An-Nur yang berprestasi pada semester kedua atau semester genap tahun ajaran 1445-1446 Hijriah. Nama-nama bintang kelas, bintang pelajar, dan santri teladan Madrasah Pondok Pesantren Putra Salafiyah An-Nur tahun ajaran 1445 sampai 1446 Hijriah. Berdasarkan rapat kelulusan dan rapat kenaikan kelas Madrasah Pondok Pesantren Putra Salafiyah An-Nur memutuskan bahwa nama-nama bintang kelas, bintang pelajar, dan santri teladan Madrasah Pondok Pesantren Putra Salafiyah An-Nur tahun ajaran 1445 sampai 1446 Hijriah. 1. Nama Muhammad Amrillah bin Bapak Abdul Karim dari Tongas, Kabupaten Probolinggo, dinyatakan sebagai bintang kelas I'dadi ke-1 Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 778 dengan rata-rata 97. 2. Nama Muhammad Iqbal Habibullah bin Abdurrahman Salim dari Merapi Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dinyatakan sebagai bintang kelas I'dadi kedua Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 716 dengan rata-rata 89. Kepada santri yang sudah disebutkan dimohon untuk naik di atas panggung. Berikutnya, nama Muhammad Idrus bin Al-Ustadz Zaini dari Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dinyatakan sebagai bintang kelas 1 ke-1 Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 955 dengan rata-rata 95. 2. Nama Muhammad Hussein bin Muhammad Umar dari Sukoharjo, Pasuruan, Jawa Timur, dinyatakan sebagai bintang kelas 1 ke-2 Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 654 dengan rata-rata 63. Dimohon kepada santri yang bersangkutan untuk segera naik di atas panggung. Berikutnya, nama Muhammad Syafiq Nur Hamidin bin Al-Ustadz Irwandi dari Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dinyatakan sebagai bintang kelas 2 ke-1 Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 813 dengan rata-rata 91. 2. Nama Muhammad Nadir Habibullah bin Bapak Ahmad Muhajir dari Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinyatakan sebagai bintang kedua Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 776 dengan rata-rata 88. Dimohon santri yang bersangkutan segera naik di atas panggung. Berikutnya, nama
Muhammad Wildan bin Bayu Sukmana dari Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dinyatakan sebagai bintang kelas takhusus ke-1 Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 767 dengan rata-rata 86. 2. Nama Muhammad Fahri Bustan bin Amron Bustan dari Kinovaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dinyatakan sebagai bintang kelas takhusus kedua Madrasah Salafiyah An-Nur dengan jumlah nilai 678 dengan rata-rata 76. Kepada santri yang bersangkutan dimohon naik ke atas. Kepada Al-Ustadz Abdullah Faqih dipersilahkan untuk menyerahkan hadiah kepada bintang-bintang kelas yang ada di atas panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, inilah santri-santri yang berprestasi yang patut menjadi kiblat belajar kita dalam menyongsong masa depan penuh tantangan. Mereka mendapatkan prestasi ini bukan dengan hanya berpangku tangan, tapi mereka mendapatkan prestasi ini, mereka meraihnya dengan penuh tantangan dan perjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ceria, bahagia, gembira, dan penuh cita-cita. Demikianlah bingkaian yang tertulis dalam jiwa dan hati kita saat ini. Suasana malam ini akan semakin sempurna bila kita hadirkan seorang bintang pelajar atau bintang dari para bintang-bintang kelas yang lainnya yang tengah menghiasi pentas An-Nur pada acara haflah malam ini. Siapakah bintang pelajar dari para bintang kelas yang ada di pentas? Dialah Muhammad Amrillah bin Bapak Abdul Karim dari Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dinyatakan sebagai bintang pelajar secara umum dengan jumlah nilai 778 dengan rata-rata 97. Dipersilahkan kepada Muhammad Amrillah untuk maju satu langkah membelakangi para bintang. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Jawad Hilmi, kami persilahkan untuk memasangkan jubah, selempang, tongkat, dan sekaligus menyerahkan hadiahnya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mungkin orang tua dari santri Muhammad Amrillah bisa juga naik di atas panggung, Bapak Abdul Karim, untuk menemani sang putra ada di sampingnya. Pembacaan makna pakaian bintang pelajar. Yang pertama, jubah adalah lambang potensi dan prestasi yang ia raih sebagai realisasi ketekapan langkah dan kemantapan jiwanya dalam meneguk tinta emas pendidikan. Yang kedua, selempang adalah lambang goresan safira cinta yang ia tempuh selaku sosok tercipta yang ingin menampilkan kualitas kuasa yang maha kuasa. Tongkat bintang pelajar adalah gambaran penompang jiwa sang bintang pelajar. Ia tahu pasti bahwa keberadaan dirinya tak bergeser dari status insani hingga bisa jadi menyandang kekeliruan dan kesalahan, dan ia sandang sebagai penuntun laju kehidupan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pandanglah wajah sang bintang pelajar penuh dengan makna dan nilai-nilai kedisiplinan hidup. Wahai sang bintang pelajar, jangan terpedaya dengan prestasi yang engkau raih kali ini, karena bagaimanapun tinggi nilai yang kau dapat, masih banyak para ilmuwan, masih banyak para ulama yang lebih berprestasi. Berapapun banyak ilmu yang mengendap di hatimu, sungguh tidak berarti dibandingkan kerajaan ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para bintang-bintang kelas dan juga bintang pelajar, dipersilakan kembali ke tempatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebagai penutup dan yang terakhir, mari kita hadirkan santri teladan, santri yang patut menjadi contoh untuk semua santri lainnya, baik dalam kedisiplinannya, baik dalam ketertibannya, dan juga dalam akhlaknya. Siapakah dari sekian banyak santri yang menjadi santri teladan yang patut untuk dicontoh oleh semua santri? Dialah Muhammad Wildan bin Bayu Sukmana dari Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kepada Muhammad Wildan dipersilahkan untuk maju di atas panggung. Kepada Al-Ustadz Wahyudi, kami minta untuk menyerahkan hadiahnya kepada santri teladan, yaitu Muhammad Wildan. Shallu ala Nabi Muhammad. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la man
معنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Ustadz Ahmad Uwais selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafi An-Nur. Bapak-bapak, saudara sekalian, wali santri serta undangan yang dirahmati Allah, demikianlah acara demi acara kita lalui bersama. Mudah-mudahan acara tadi bisa memberi manfaat kepada kita sekalian dan mudah-mudahan kita nanti berjumpa di acara haflah yang ketiga serta pengangkatan santri berprestasi dengan acara yang lebih meriah. Kami selaku membawa acara, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.